Manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang berenang dari zaman batu telah ditemukan di gua berenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gulf Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertua mengenai berenang berasal dari 2000 sebelum Masehi. Beberapa dokumen tertua yang menyebut tentang berenang adalah Epos Gilgamesh, Iliad, Odyssey, dan Alkitab, serta Beowulf dengan hikayat-hikayat lain. Pada 1538, Nicholas Wynneman, seorang profesor bahasa dari Jerman, menulis buku mengenai renang yang pertama, Berenang atau Dialog mengenai Seni Berenang. Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800 setelah dibangunnya kolam-kolam renang. Sebagian besar peserta waktu itu berenang dengan gaya dada. Pada 1873, John Arthur Trujen memperkenalkan gaya rangkak depan atau disebut gaya Trujen dalam perlombaan renang di dunia barat. Trujen menirunya dari teknik renang gaya bebas suku Indian di Amerika Selatan. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Persatuan Renang Dunia, Federation Internationale des Nations atau FINA, dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu variasi gaya dada, diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Dan di Indonesia sendiri, olahraga renang dikenal sejak tahun 1304. Kolam renang yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Cihampelas, Bandung tahun 1904. Pada tahun 1917, di Indonesia didirikan perserikatan dengan nama Bandungse Zwimbon, dan pada tahun 1951 didirikan Persatuan Berenang Seluruh Indonesia dengan nama singkatan PBSI. Nama PBSI pada tahun 1956 diubah namanya menjadi PRSI atau disebut Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan singkatan nama ini digunakan sampai sekarang. Maksud dari penggantian nama singkatan olahraga renang ini yaitu agar tidak sama dengan nama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang dikenal juga dengan PBSI. Renang ada 4. Yang pertama ada gaya dada atau gaya kata. Kemudian yang kedua gaya bebas atau crawl. Yang ketiga gaya punggung. Dan yang keempat gaya kupu-kupu. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang renang gaya dada. Sedangkan untuk nomor 2, 3, dan 4 akan kita pelajari pada mata pelajaran selanjutnya. Renang gaya dada akan membahas tentang pengertian renang gaya dada, sikap tubuh, gerakan lengan, gerakan kaki, dan bernafas serta koordinasi gerak antara gerakan lengan dan gerakan kaki. Pengertian renang gaya dada. Renang adalah aktivitas jasmani dalam air. Sementara aktivitas jasmani di dalam air dinamakan dengan aktivitas akuatik. Renang gaya dada disebut juga dengan gaya kata. Disebut dengan gaya kata karena gerakan ini memiliki gerakan seperti kata berenang. Manfaat renang gaya dada diantaranya adalah menyehatkan tubuh karena semua otot digerakkan ketika berenang. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh terutama pernafasan, yaitu di bagian paru-paru. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran tubuh sehingga dapat beraktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Setelah kita memahami tentang pengertian renang, kita mengetahui manfaat renang, kita akan membahas tentang bagaimana teknik berenang. Yang pertama adalah sikap tubuh. Sikap tubuh yang dapat dilakukan yaitu badan lurus ke depan, kedua kaki lurus ke belakang,
tangan berada 10-15 cm di dalam air, kaki lebih rendah daripada tangan, badan membentuk sudut miring. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Mari kita lihat video berikut ini. Kita lihat posisinya. Posisi tangan lurus, badan lurus, kaki juga lurus. Perhatikan. Kira-kira tangan dan kaki lebih tinggi tangan sehingga membentuk sudut miring. Setelah kita mengetahui sikap tubuh, yang kedua adalah gerakan lengan. Lengan menggapai ke depan, jadi lurus ke depan. Kedua telapak tangan menekan keluar, bagian kanan ke kanan dan bagian kiri ke kiri. Kemudian berlalu ke arah bawah dan ke belakang. Coba bisa dilihat gambar di sampingnya. Selanjutnya telapak tangan sejajar dengan dagu. Kedua lengan lurus ke depan secara bersamaan sehingga membentuk gerakan meluncur. Yang terakhir, kedua tangan menarik ke belakang, gerakan seperti membentuk hati. Love. Anak-anak bisa perhatikan teknik renang berikut ini. Coba perhatikan video berikut ini. Jadi, tangan maju lurus ke depan, ya, membentuk sudut lancip, kemudian dibuka ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ditarik ke belakang, agak ke bawah supaya kepala bisa mengambil oksigen. Setelah kita mengetahui sikap tubuh dan gerakan tangan, yang ketiga adalah gerakan kaki. Kedua kaki lurus 15 cm di bawah permukaan air. Angkat kedua tumit lalu tarik bersamaan ke arah depan. Putar telapak kaki ke samping, posisi lutut melipat ke bawah. Kemudian setelah kaki terlipat, di gambar sudah ada, tendangkan kaki ke belakang dan kembalikan pada posisi lurus bersamaan agar badan bergerak ke depan. Jadi tekniknya anak-anak bisa lihat video berikut ini. Teknik menggerakkan kaki. Coba dilihat. Kaki mendekat, dilipat ke depan. Kemudian didorongkan ke belakang supaya badan bisa maju ke depan. Perhatikan jari-jarinya, jari-jari kaki harus merapat. Setelah kita mengetahui sikap tubuh, gerakan tangan, dan gerakan kaki,
Yang terakhir atau yang keempat, yang paling penting adalah teknik bernafas dan koordinasi gerak. Untuk bisa bernafas dan mengkoordinasikan gerak antara tangan dan kaki, memerlukan koordinasi gerak yang sangat baik. Mengambil nafas pada tiap setengah kayuhan. Nafas diambil dengan cepat saat melakukan kayuhan tangan. Nafas diambil ketika tubuh bagian kepala terangkat ke atas. Yang terakhir, nafas berfungsi untuk menghindarkan tubuh dari istirahat yang tidak diperlukan. Anak-anak bisa lihat video berikut. Teknik mengambil nafas ketika melakukan renang gaya dada. Coba diperhatikan. Memerlukan koordinasi kayuhan tangan dan kaki. Kayuhan tangan digunakan untuk mengangkat kepala keluar dari air. Ketika kepala keluar dari air, segera mungkin mengambil nafas.